warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Maxi Rahman STM Home. Nah, video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai kalimat efektif. Tentu saudara telah menyimak video pembelajaran sebelumnya bukan? Yaitu mengenai pengertian kalimat, unsur kalimat, dan pola kalimat. Jika belum, silakan tonton terlebih dahulu video pembelajaran sebelumnya karena video pembelajaran kali ini berhubungan. Nah, kalau begitu kita masuk ke materi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat dikatakan singkat karena hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja. Setiap unsur kalimat benar-benar berfungsi. Sedangkan sifat padat mengandung makna syarat dengan informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan sifat ini tidak terjadi pengulangan pengungkapan. Sifat jelas ditandai dengan kejelasan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Sifat lengkap mengandung makna kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Nah, kalimat efektif dapat mengkomunikasikan pikiran atau gagasan atau perasaan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar secara tepat. Dengan kalimat efektif, komunikasi penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar tidak akan menghadapi keraguan, salah komunikasi, salah informasi, dan salah pengertian. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu: yang pertama, adanya keutuhan, kesatuan, kelogisan, atau kesepadanan makna dan struktur. Yang kedua, kesejajaran bentuk kata dan struktur secara gramatikal. Yang ketiga, kefokusan pikiran sehingga mudah dipahami. Yang keempat, kehematan unsur kalimat. Yang kelima, kecermatan dan kesantunan. Yang keenam, kevariasian kata dan struktur sehingga menghasilkan kesegaran bahasa. Nah, 6 tersebut merupakan ciri-ciri kalimat yang efektif. Nah, semua kalimat belum tentu kalimat efektif ya. Saya ulangi, semua kalimat belum tentu dia kalimat yang efektif. Namun, kalimat yang efektif pasti dia adalah kalimat. Kalau begitu kita masuk yang pertama, keutuhan atau kesatuan. Kesatuan kalimat ditandai dengan adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Secara gramatikal mungkin benar, tetapi maknanya salah. Misalkan pada contoh ini, saya saling memaafkan. Itu adalah contoh yang salah karena saya bukan saling memaafkan ya. Namun contoh yang benar adalah mereka atau kami saling memaafkan. Itu contoh yang benar. Lalu contoh selanjutnya misalnya rumput makan kuda di lapangan. Itu secara gramatikal betul, namun salah ya secara maknanya. Yang betulnya adalah kuda makan rumput di lapangan. Nah, itulah ciri yang pertama mengenai keutuhan atau kesatuan dan kelogisan kalimat. Lalu ciri yang kedua, adanya kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten. Misalnya kesatuan, kemakmuran, kedamaian. Itu konsisten ya. Lalu misalkan lagi pertanian, perikanan, perdamaian. Lalu contoh yang lainnya mengerjakan, membawakan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh konsisten dengan kesejajaran. Misalnya, polisi segera menangkap pencuri
pencuri itu karena sudah diketahui sebelumnya. Pada kata menangkap dan pada diketahui itu adalah salah karena dia tidak sejajar. Seharusnya polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui sebelumnya. Kata menangkap dan mengetahui merupakan sejajar. Nah, itulah contoh kesejajaran kalimat efektif yang benar. Yang ketiga, adanya kefokusan. Nah, kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah difahami maksudnya. Jika tidak, makna kalimat akan sulit ditangkap dan menghambat komunikasi. Misalnya, contohnya pada kalimat berikut, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultural ini. Nah, itu merupakan contoh yang tidak efektif karena dia tidak fokus. Contoh yang benarnya adalah produk hortikultural ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah, itu contohnya yang benar. Yang keempat adalah kehematan. Untuk menjamin kehematan kalimat, setiap unsur kalimat harus berfungsi dengan baik. Unsur yang tidak mendukung makna kalimat atau mubazir harus dihindarkan. Untuk itu, hindarilah yang pertama, subjek ganda. Misalnya, buku itu saya sudah baca. Buku itu merupakan subjek, saya juga merupakan subjek. Berarti ganda atau dua subjek. Nah, hindarilah hal seperti itu. Kalimat yang benarnya adalah saya sudah baca buku itu. Saya, subjek, sudah baca adalah predikat, buku itu adalah objek. Selanjutnya, hindarkanlah penjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Misalnya pada kata data itu sudah jamak, dan hindarkanlah data-data karena juga jamak ya. Lalu pada kata fakta itu sudah merupakan jamak, hindarkanlah fakta-fakta. Oke? Yang ketiga, kita masuk ke hindarkanlah penggunaan bentuk singkat. Nah, kalimat singkat bukan berarti kalimat itu harus pendek-pendek. Akan tetapi kalimat itu harus menggunakan unsur kalimat yang benar-benar berfungsi dan menghilangkan kata atau ungkapan yang tidak mendukung makna. Misalkan pada contoh berikut ini, pimpinan memberikan peringatan kepada karyawan agar rajin bekerja. Nah, ini secara gramatikal benar, tetapi dia tidak singkat. Kalimat yang betulnya adalah pimpinan memperingatkan karyawan agar rajin bekerja. Nah, kata memberikan dan peringatan itu adalah tidak hemat. Seharusnya bisa disingkat dengan memperingatkan. Yang kelima, adanya kecermatan dan kesantunan. Nah, kecermatan dan kesantunan terkait dengan ketepatan memilih kata, sehingga menghasilkan komunikasi yang baik, tepat tanpa gangguan emosional pembaca atau pendengar. Kalimat dikatakan baik jika peran yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain. Sedangkan santun mengandung makna yang halus, baik, dan sopan. Yang pertama, kecermatan. Kecermatan kata dalam kalimat ditentukan ketepatan pilihan kata. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang hampir sama maknanya. Bahkan sering dianggap kata yang bersinonim. Akan tetapi, hanya satu kata yang paling tepat mengungkapkan maksud secara cermat. Nah, misalnya pada contoh berikut ini, manusia ialah makhluk yang berakal budi. Nah, itu merupakan contoh yang salah. Karena kata ialah harus diikuti sinonim, bukan definisi secara formal. Nah, yang betulnya adalah manusia adalah makhluk yang berakal budi. Nah,
ini sudah benar dan sudah cermat. Lalu manusia ialah orang. Nah, ini juga sudah benar dan sudah cermat. Selanjutnya kita masuk yang B atau yang kedua, kesantunan. Kesantunan kalimat mengandung makna bahwa gagasan yang diekspresikan dapat mengembangkan suasana yang baik, hubungan yang harmonis, dan keakraban. Kalimat yang baik, santun ditandai dengan sifat-sifat singkat, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Perhatikan contoh berikut ini. Sebagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu biasanya dikerjakan 2 kali seminggu. Nah, itu bentuk contoh yang salah. Yang seharusnya yaitu sebagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu biasanya dilakukan 2 kali seminggu. Kata dikerjakan diganti dengan kata dilakukan. Itu contoh yang benar. Lalu contoh yang benar lagi, telah ditetapkan bahwa pekerjaan ini dilakukan 2 kali seminggu. Nah, itu juga contoh yang benar. Nah, yang terakhir kita masuk kepada ciri-ciri kalimat efektif. Yang terakhir adalah variasi. Nah, kevariasian kalimat dapat dilakukan dengan variasi struktur, diksi, dan gaya, asalkan variasi tersebut tidak menimbulkan perubahan makna kalimat yang dapat menimbulkan salah pemahaman atau salah komunikasi. Nah, ciri kevariasian yang pertama boleh divariasikan. Yang pertama, kalimat itu harus berimbang. Dalam kalimat majemuk setara ya, ini makanya saya sebutkan di awal tadi, saudara harus menyimak terlebih dahulu mengenai kalimat sebelumnya, yaitu pengertian, pola, dan unsurnya. Kita lanjut. Nah, kalimat berimbang dalam kalimat majemuk setara, misalnya kedua orang tuanya bekerja di perusahaan dan ketiga anak mereka belajar di sekolah. Nah, itu bentuk variasinya. Lalu kalau yang selanjutnya, kalimat melepas, yaitu mengubah fungsi klausa kedua dari klausa koordinatif dengan klausa utama atau klausa pertama ya, dan menjadikan klausa semata. Dalam kalimat berikut ini menjadi anak kalimat keterangan waktu. Misalnya pada kalimat contoh kalimat tadi juga ya, kedua orang tuanya bekerja di perusahaan ketika anak mereka belajar di sekolah. Nah, lalu yang ketiga ada kalimat berklimaks, yaitu menempatkan klausa sematan atau anak kalimat pada posisi awal dan klausa utama di bagian akhir. Contohnya masih sama karena variasi ya, kita membahas variasi kalimat. Ketika anak itu belajar di sekolah, kedua orang tua mereka bekerja di perusahaan. Nah, itulah 3 contoh atau bentuk kevariasian dari ciri-ciri kalimat yang efektif. Dari 6 ciri-ciri kalimat efektif yang telah disebutkan tadi, kita akan masuk ke syarat kalimat efektif. Dia tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri tadi. Tentu syarat kalimat efektif ini berangkat dari ciri-ciri yang 6 tadi. Yang pertama adanya keutuhan, utuh atau kesatuan. Yang kedua adanya kesejajaran kalimat. Yang ketiga adanya kefokusan. Yang keempat adanya kehematan. Yang kelima adanya kecermatan dan kesantunan. Yang keenam adanya kevariasian. Dan yang terakhir syarat kalimat efektif adalah ketepatan diksi dan ketepatan ejaan. Nah, ini sangat bergantung ya untuk sebuah kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Nah, ini berhubungan dengan kesejajaran, kehematan, cermat, dan kelogisan. Nah, sampai di sini video pembelajaran mengenai kalimat yang efektif. Tunggu video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe, atau
Jika ada pertanyaan mengenai video pembelajaran kali ini, silakan saudara komen pada channel di bawah ini. Kalau begitu, saya undur diri dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.